Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, pada saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang syarat-syarat paragraf yang baik. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Arlene Wudansene dari kelas 4 AB1. Baiklah, kita masuk pada pembahasan materi kita. Yang pertama tentang pengertian paragraf. Pengertian paragraf adalah karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendaliannya dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Atau paragraf dapat juga diartikan sebagai seperangkat kalimat yang terdiri atas satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat pokok atau kalimat utama yaitu kalimat yang berisi masalah atau kesimpulan sebuah paragraf. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi penjelas masalah pada kalimat utama. Syarat-syarat paragraf yang baik. Yang pertama, mengandung satu pikiran utama atau topik. Yang kedua, pikiran utama didukung oleh pikiran penjelasan, uraian maupun contoh-contoh. Yang ketiga, koherensi antar kalimat dalam satu paragraf dan antar paragraf dalam satu karangan yang lebih dari satu paragraf. Antar kalimat dan antar paragraf terjalin hubungan saling mendukung. Yang keempat, unity atau karangan yang memiliki suatu kesatuan yang padu. Yang kelima, harmonis, semantis, gramatis, dan normatif. Ciri-ciri paragraf. Yang pertama, bertakuk letaknya agak dalaman ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Yang kedua, memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, memakai sebuah kalimat topik dan juga selebihnya merupakan kalimat pengembang yang mempunyai fungsi menjelaskan, menguraikan, ataupun menerangkan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. Yang ketiga, memakai pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Kalimat tersebut berisi mengenai detail-detail kalimat topik. Paragraf bukanlah kumpulan kalimat topik. Paragraf hanya berisikan satu kalimat topik dan juga beberapa kalimat penjelas. Setiap kalimat penjelas berisi mengenai detail yang sangat spesifik serta tidak mengulang pikiran penjelas lainnya. Contohnya dalam paragraf yang akan saya berikan contoh ini, air adalah sumber kehidupan bagi makhluk hidup tak terkecuali manusia. Dalam keseharian kita, mulai bangun tidur hingga tidur kembali, semuanya tak terlepas dari keterbutuhan akan air. Pagi hari kita memerlukan air untuk berwudu, mandi, minum, memasak, mencuci, dan seterusnya. Belum lagi kebutuhan air di waktu siang sampai malam hari. Begitu tergantungnya hidup kita dengan benda yang satu ini. Bayangkan jika air tak lagi kita jumpai dalam kehidupan kita. Ketika musim kemarau tiba, kita mengalami kesulitan dan membatasi pemakaian air hanya untuk kebutuhan konsumtif saja. Di musim kemarau saja kita sudah merasa sangat kesulitan, apalagi jika air benar-benar habis. Tentu kita akan mengalami kesulitan yang luar biasa hebatnya. Bahkan kita tak lagi bisa bertahan hidup oleh karenanya. Sudah semestinya saat ini kita mulai belajar untuk bijak dalam menggunakan air. Penjelasannya pada paragraf di atas telah memiliki kelengkapan unsur paragraf berupa gagasan utama, kalimat penjelas. Kalimat utama terletak di akhir paragraf yang memuat gagasan utama tentang belajar bijak dalam menggunakan air. Kalimat penjelas terletak di awal paragraf sampai kalimat terakhir. Sebelum kalimat utama pada aspek kesatuan paragraf di atas, pada kalimat-kalimat tanya saling mendukung dan tidak antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. Aspek kepaduan paragraf juga ditujukan pada penggunaan konjungsi atau kata hubung yang tepat dan saling keterkaitan. Hubungan antara kalimat. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata.